Materi yang akan saya bawakan pada saat ini adalah keberterimaan atau bagian dari QC, Quality Control di mamografi. QA sendiri itu merupakan faktor keseluruhan dari quality control, kemudian quality control dia beririsan dengan medical maintenance. Jadi kalau kita berbicara masalah QA, jadi apakah kita mengoperasikan peralatan dengan benar, kemudian quality control berbicara apakah peralatan bekerja dengan baik, dan peralatan tersupport dengan baik dengan adanya irisan dengan medical maintenance. Jadi kita berbicara tentang apakah peralatan bekerja dengan baik. Beberapa referensi yang saya ambil yaitu dari IAA Human Health Series nomor 2 itu untuk film screen, kemudian Health Series nomor 17 itu untuk digital mamografi. Kalian bisa download free, bisa dibaca sendiri lebih detail. Sebagian besar materi yang saya sampaikan itu tentang uji kesesuaian yang saya ambil dari Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor 2 tahun 2018. Jadi di sini bicarakan masalah beberapa parameter yang harus diuji dan nilai lolos uji yang diperbolehkan di negara kita. Berikut ini beberapa parameter uji kesesuaian. Yang pertama kolimasi berkas sinar X, kemudian generator tabung dan sinar X, automatic exposure control, kualitas citra, dan yang terakhir adalah perkiraan dosis permukaan kulit atau MGD, mean glandular dose. Berikut ini beberapa peralatan yang digunakan, antara lain ini meteran, kemudian densitometer, ini marker penanda, ini film diagnostik yang tidak diekspos namun diproses, koin logam untuk penanda marker, selotip menempel, ini PMMA dengan berbagai ketebalan, kemudian timbangan, film, reseptor, atau di sini CR, kemudian ada PB, ini film kav kromik, kemudian ini kualitas citra untuk resolusi spasial dan missing tissue. Nah di sini pakai yang lain juga nggak apa-apa. Ini CIRS, kemudian phantom ACR untuk kualitas citra dan mengodosis. Ini solid state, survey meter, lux meter, dan ini juga lux untuk mengukur di viewing box. Beberapa parameter uji yang digunakan, yang pertama kolimasi berkas cahaya, ada iluminasi, kemudian missing tissue di chest wall, kemudian selisih lapangan kolimasi dengan berkas sinar X. Yang kedua, uji generator dan tabung, ada akurasi tegangan, waktu, linearitas output, repro, dan kualitas berkas. Kemudian berikutnya adalah uji automatic exposure control, AEC, terus uji kualitas citra, dan yang terakhir adalah MGD, perkiraan dosis di permukaan kulit. Yang pertama, uji iluminasi cahaya. Jadi tujuannya untuk mengetahui tingkat pencahayaan lampu kolimasi. Peralatan dipakai lux meter atau lux meter. Protokolnya yang pertama, tempatkan light meter pada bagi support, kemudian lepas pedal kompresi. Setelah itu lampu kolimasi dinyalakan, kemudian ukur catat masing-masing kuadran, ada 4 kuadran, rata-ratakan
Setelah itu matikan dan catat pula besar lampu cahaya latar. Jadi cahaya latar dari lampu untuk keseharian di klinis. Itu juga bisa dapat di 4 kuadran. Kemudian hitung besar cahaya neto. Nilai lux neto rata-rata lux terukur dikurangi rata-rata lux latar. Kriteria keberterimaannya adalah lux tidak boleh kurang dari 100 atau minimum 100 lux pada SID maksimum. Uji berikutnya adalah missing tissue. Jadi tujuannya untuk mengetahui banyaknya jaringan yang hilang atau tidak terakomodir dari pencitraan mamografi. Alat yang dipakai adalah Cheers Phantom, penanda marker, atau ACR Phantom. Adapun protokolnya adalah tempatkan 2 buah marker tegak lurus pada dinding dada. Satu di atas, kemudian yang satunya lagi di bawah. Oke, kemudian lakukan eksposi, bisa menggunakan AEC ataupun manual, dan diperlukan bisa lakukan 3 kali. Kemudian analisis citranya adalah hitung berapa mili missing tissue yang hilang di atas maupun di bawah. Protokol prosedur ini dilakukan untuk 2 mode magnifikasi dan mode kontak. Untuk nilai loss ujinya, untuk fokus kecil atau mode magnifikasi, kurang dari atau sama dengan 7 mili, untuk fokus besar kurang dari atau 5 mili. Adapun metode yang lain yang bisa digunakan apabila menggunakan Phantom ACR, bisa menggunakan koin, satu di sini sama di atas, sama di bagian bawah, di bagian chest wall. Ini citranya, jadi kita bisa hitung berapa diameter realnya koin ini di atas, yang di sini juga. Kemudian kita bisa tahu berapa panjangnya ini dengan mengurangkan diameter yang tidak terpotong. Bisa juga pakai Phantom Cheers ini. Jadi kita bisa lihat nanti dievaluasi ini marker bulat dan segitiga ini phantomnya, Phantom Cheers. Nah, kita bisa hitung berapa buletan atau berapa segitiga yang hilang kalikan dengan ukuran sebenarnya. Itulah missing tissue yang hilang pada sisi chest wall. Uji ketiga dari protokol uji kolimasi adalah selisih lapangan kolimasi dengan berkas sinar X. Tujuannya mengetahui kesesuaian antara berkas radiasi dibandingkan dengan kolimasi cahaya, kemudian dibandingkan dengan image reseptor. Peralatan yang digunakan bisa menggunakan film screen atau kaset CR atau film gafromik, dan dilengkapi dengan strip marker, koin, dan apron. Protokolnya yang pertama itu menghitung selisih lapangan kolimasi cahaya dengan berkas sinar X. Itu jadi uji ke-2, A2, kemudian menghitung selisih lapangan kolimasi dengan image reseptor. Yang ketiga, menghitung selisih lapangan berkas sinar X dibandingkan dengan image reseptor, itu UKA3. Untuk UKA2 itu deviasinya yang diperkenankan kurang dari 1% SID atau sama dengan 1. Kemudian yang UKA3 itu deviasinya kurang dari atau sama dengan 2% SID. Metode pertama untuk uji kolimasi yang ketiga menggunakan menggunakan screen. Jadi kita taruh masing-masing di sisi sini, di chest wall, kemudian di bagian nipple, kemudian di bagian sisi kiri dan di sisi kanan. Hidupkan lampu, kemudian tepat pada sisi-sisi masing-masing sisi lampu, pasang marker masing-masing pasang marker dan amati dengan seksama. Satu observer ada di dalam ruangan X-ray, kemudian satu lagi di panel kontrol untuk lakukan eksposi.
Pada saat nanti eksposi dilakukan, maka interaksi sinar X dengan screen, sinar X akan diubah oleh screen menjadi cahaya tampak. Hasil cahaya tampak pendarahan screen dievaluasi dengan luas lapangan kolimasi di awal. Jadi si observer yang di dalam harus seksama, harus dengan teliti untuk menghitung berapa selisih bukaan cahaya di awal dengan hasil pendarahan cahaya yang dihasilkan oleh screen. Kelemahan yang berikutnya, tidak ada bukti fisik untuk evaluasi berikutnya apabila error melebihi dari nilai lolos uji yang diperkenankan. Yang kedua, dengan menggunakan kaset atau film kaset CR juga bisa, dan atau menggunakan film gafromik. Jadi kita tempatkan kaset di atas bagi, atau kita tempatkan film transparan. Di sini kami memakai film transparan, film Mika. Kemudian di atasnya nanti kami pasang masing-masing film gafromik yang sudah kami potong. Jadi di sini sisi chest wall, kemudian di sini nipple, di sini samping kiri, kemudian di samping kanan. Oke. Kemudian kita hidupkan lampu. Setelah hidupkan lampu, posisikan masing-masing koin baik di nipple, di chest wall maupun di kedua sisi tepat pada ujung kolimasi cahaya. Jadi luas lapangan lampu, pada tepinya kita taruh masing-masing koin. Kemudian setelah itu dilakukan eksposi. Jangan lupa untuk memberikan penanda bagian sisi chest wall. Di sini saya berikan satu koin di sisi chest wall. Hal yang sama juga dipakai kalau menggunakan kaset atau film. Cuman kelemahan kaset CR, ada beberapa kaset CR yang tidak tembus dengan menggunakan eksposi dalam mamografi, karena maksimal 35 kV itu tidak bisa menembus untuk kaset beberapa pabrikan kaset, karena di belakangnya ada besi. Untuk evaluasi hasil citra, ada dua citra, satu citra di atas baki, citra yang satunya lagi di kaset, tempat kaset mamografi biasa. Ini citra yang saya ambil dengan gafromik. Jadi saya kasih itu notasi A. Di A, citra selisih lapangan kolimasi cahaya dengan sinar X. Kita evaluasi. Di sini kita bisa lihat berdasarkan koin, kita tahu diameter masing-masing koin di sini. Kemudian kita ukur untuk adakah koin yang kepotong tidak sempurna lingkarannya. Kita dengan menggunakan diameter yang utuh seperti ini ada yang kepotong, ini pas, ini yang satu juga pas, sisi di nipple ini lebih, jadi kita hitung berapa lebihnya. Oke, untuk evaluasi, jadi ketemu selisih lapangan kolimasi cahaya dengan sinar X. Kemudian untuk citra yang kedua, saya kasih notasi B, itu citra bawah, jadi selisih lapangan kolimasi cahaya dengan reseptor citra. Ini penanda pada sisi chest wall. Oke, sama seperti tadi, kita evaluasi berapa koin yang kepotong berdasarkan dari diameter koin yang tidak terpotong. Oke. Kemudian hasil A dan hasil B kita tambahkan. Jadi selisih lapangan berkas sinar X dengan reseptor citra itu merupakan hasil penjumlahan antara A dan B. Untuk informasi, jadi kalau lapangan sinar X-nya itu di luar, seperti ini di luar, jadi kita kasih plus. Tapi kalau kepotong seperti ini, itu kita kasih notasi minus. Baru kita jumlahkan di sini. Itu untuk evaluasi
kolimasi atas dan kolimasi bawah. Protokol berikutnya adalah kita mengevaluasi kesesuaian chest wall pedal dengan image reseptor. Jadi untuk mengetahui kesesuaian tepi pedal kompresi pada sisi chest wall, jadi di sini, dengan image reseptor. Nah, peralatan yang digunakan kita menggunakan penggaris. Data yang dibutuhkan lain adalah data missing tissue yang sudah kita lakukan, terutama bagian atas. Hitung selisih tepi pedal kompresi. Jadi ini pedal kompresi kita tekan ke bawah sampai rapat, kemudian hitung selisih di sini. Selisih ini kita hitung antara pedal kompresi dengan bagi support. Kita hitung berapa selisihnya. Kemudian selisih tepi pedal itu dengan image kita dapatkan dengan menjumlahkan hasil A tadi, selisih pedal kompresi dengan bagi support tadi, ditambah dengan missing tissue pada bagian atas. Jadi missing tissue kita tambahkan hasil yang A itu sama dengan selisih tepi pedal dengan image. Kemudian berikutnya dianalisis terhadap berapa persen SID. Jadi deviasi dibagi SID kali 100%. Kriteria keberterimaannya deviasi kurang atau sama dengan 2% SID. Uji berikutnya adalah uji generator dan tabung sinar X. Saya gabungkan ini uji akurasi dan reproduksibilitas tegangan. Jadi kalau akurasi itu melihat tingkat keakurasian, kalau reproducibility melihat kedapat ulangan parameter KV atau tegangan. Peralatan dipakai KV meter, plat BP atau apron. Protokolnya tempatkan KV meter di atas bagi yang terlebih dahulu dilapisi dengan apron. Sisi aktif KV meter tempatkan pada 4 cm dari tepi chest wall atau sesuai dengan rekomendasi masing-masing pabrikan, karena ketegaklurusan sinar di mamografi dia ada sedikit penyudutan, jadinya berkas utamanya itu yang tegak lurus itu sekitar 4 cm dari tepi chest wall. Kemudian lakukan dengan setting manual, jadi bukan AEC, dengan MAS yang rendah, misalkan 10 MAS. Kemudian pasang atau pasangan filter dan anoda yang rutin yang digunakan, kemudian variasikan KV setting 24, 26, 28, 30, dan 32 kVp. Untuk prosedur repro, pilih salah satu, misal di 28 kVp dengan MAS yang tetap, lakukan pengulangan sebanyak 5 kali secara simultan tanpa disela dengan uji yang lain. Kemudian catat semua KV ukur dari KV meter. Jadi ini penempatannya sisi aktif dari detektor. Jadi 4 cm dari tepi chest wall. Atau bisa dibaca rekomendasi dari masing-masing pabrikan berapa. Oke. Kemudian untuk penilaiannya, untuk akurasi tegangan, hitung selisih dalam persen errornya antara KV ukur dengan KV setting. Jadi KV ukur dikurangi KV set dibagi KV set kali 100%. Dapat errornya. Kemudian error maksimumnya. Kemudian untuk repro, hitung koefisien variasi dari 5 pengukuran. Dihitungnya cari standar deviasi, kemudian dibagi dengan rata-rata pengukuran 5 kali. Adapun nilai keberterimaannya untuk akurasi KV adalah kurang dari atau sama dengan 5%. Kemudian untuk koefisien variasinya kurang dari atau sama dengan 0,05. Untuk akurasi dan reproducibility waktu penyinaran, biasanya untuk peralatan mamografi itu settingan MA dan waktu itu jadi satu, mereka tidak terpisah.
Jadi sampai saat ini pengalaman kami belum pernah menemukan juga untuk settingan mandiri second yang terpisah dengan MA. Tapi kalaupun ada, bisa dilakukan seperti akurasi waktu dengan variasi second. Demikian juga untuk reproducibility waktu penyinaran. Berikut uji linearitas keluaran radiasi respon detektor. Jadi tujuannya mengetahui tingkat linearitas respon detektor terhadap dosis. Yang kedua, khususnya pada DR, untuk mendapatkan nilai offset pixel detektor untuk tujuannya melihat faktor koreksi signal noise ratio. Adapun peralatan yang digunakan adalah dosimeter, kemudian PMMA 4 cm. Protokolnya, kita taruh PMMA 4 cm di atas bagi support, kemudian kita kompres, habis itu kita letakkan detektor di atas pedal, kemudian kita setting untuk kita lakukan eksposi dengan variasi MAS, QV tetap, QV mungkin bisa 28 QV, variasi MAS ada 7, 5, 10, 20, 40, 80, 160, dan 200 MAS. Kemudian setelah itu kita catat dosis yang terukur, kemudian dari data tersebut kita lihat koefisien linearitasnya. Alternatif yang lain yaitu dengan metode untuk hitung pixel value, dan kita dapatkan standar deviasi untuk tiap-tiap variasi MAS. Nah, ini serta nanti didapatkan pixel offset, kemudian pixel value linearity, SD kuadrat, kemudian SRR kuadrat linearity. Ini untuk DR terutama. Jadi untuk reseptor DR, respon detektor dinilai dari regresi yang dihasilkan oleh linearitas nilai pixel dan noise. Nah, hubungannya kita bikin grafik, kemudian dapat R kuadrat, itu respon detektor DR. Yaitu hitung dosis, kemudian dibagi MAS untuk setiap setting atau pemvariasian MAS. Jadi dos per MAS dinormalisasi. Kemudian cari nilai dos per MAS minimum dan maksimum, kemudian masukkan ke dalam formulasi ini untuk mendapatkan koefisien linearity. Itu kriteria penerimaannya, koefisien linearity kurang atau sama dengan 0,1. Sedangkan untuk DR, apabila kita mau melihat respon detektor, kita ambil ke-7 citra. Di sini saya cuma menampilkan 6 citra, masing-masing variasi MAS. Kemudian kita ROI di sini 5 MAS, 10 MAS, 20 MAS, 40 MAS, 80, 160, dan 200. Kemudian bisa dihitung seperti tadi, berapa pixel value-nya, berapa noise-nya, dimasukin ke formulasi, nanti cari hubungan antara pixel value dengan noise, didapatkan regresi. Nah, itulah nilai respon untuk DR. Berikutnya, reproducibility output. Ini saya gabung dengan informasi dosis pasien, mean glandular dose, karena metode pengambilan datanya mirip, cuman ada sedikit variasi. Jadi tujuannya menilai kemampuan reproducibility dosis karena udara output 5 kali pengulangan dengan faktor eksposi yang tetap, apakah mendapatkan hasil ukur yang tetap. Kemudian mengetahui MGD, dosis rata-rata glandular. Adapun peralatan ini pakai dosimeter, ACR phantom, kemudian PMMA 20 dan 60 mm. Protokolnya kita expose dengan AEC. Jadi kondisi untuk ACR phantom 20 dan 60, kita cari faktor eksposi berdasarkan AEC. Jadi setting, tempatkan semua, kompres dengan kompresi yang tetap, bisa 50 Newton,
kemudian expose dapat berapa faktor eksposinya. Jadi catat kondisi ada yang mode semi, jadi kita bisa menentuin QV-nya, nanti MAS-nya didapatkan berdasarkan respon detektor pada AEC. Jadi kita catat kondisi pra dan pasca eksposi, baik QV, MAS, maupun variasi filter, anoda filter. Kemudian lakukan eksposi manual. Jadi tiga phantom tadi ACR dan 2 PMMA tadi, 2 ketebalan tadi dilepas, kemudian diganti dengan dosimeter, ditaruh di bugi, kemudian expose dengan menggunakan faktor eksposi yang mendekati QV MAS hasil eksposi auto dari AEC. Nah, lakukan eksposi sebanyak 3 kali untuk diambil rata-rata. Jadi eksposinya yang pertama pakai otomatis AEC, yang kedua manual, eksposi mendekati yang didapatkan secara otomatis. Catat MAS-nya, insiden kerma, kemudian tadi ukur tegangan, HVL, ketebalan, dan MGD yang terdisplay pada monitor. Berikut ini contoh pengambilan data repro dan informasi dosis pasien MGD yang tidak direkomendasikan. Jadi di sini ditaruh secara bersamaan phantom cheers dan unforced untuk mendapatkan faktor eksposi sekaligus langsung air kerma. Kenapa? Karena ini programnya masih AEC, jadi ketika kita menaruh unforced di sini atau detektor di sini akan mempengaruhi nilai MAS yang didapatkan, karena citra yang diperoleh juga akan terpengaruh detektor ion chamber AEC yang terpengaruh karena adanya material dari detektor. Jadi ini tidak direkomendasikan. Pengambilan tetap 2 kali secara otomatis, kemudian secara manual diambil tersendiri. Jadi setelah selesai, hitung repro, hitung rata, kemudian koefisien variasi dari 3 ketebalan phantom ACR 20 dan 60 PMMA. Kemudian gunakan kerma udara yang didapatkan tadi untuk menghitung MGD. Oke. Kriteria berterimaannya repro itu koefisien variasinya kurang dari atau sama dengan 0,1. Untuk dosis pasien pada MGD, jadi ini pada phantom ACR itu 2-3 mg. Berikut ini formulasi untuk perhitungan mean glandular dose. Jadi DG sama dengan G kali C kali S kali KI pada ketinggian T. Nah, DG kali C ini faktor konversi dari air kerma dan glandularity untuk ketebalan T. Kalau kita misal memakai phantom ACR sekitar 45-43 cm, kita pakai di sini. Ini. Kemudian faktor Q dan C ini berpengaruh terhadap filter. Jadi pengaruh dari hasil filter, tebalan filter. Misal 45, kemudian didapatkan pada QV tersebut misal 28. Untuk untuk faktor eksposi ACR itu 28, VL-nya 0,4, maka dapatkan di ini 0,4. Untuk faktor ACR, produk G kali C, produk G dan C ini dapatkan nilainya ini. Dan seterusnya, jika nilainya di antara ini bisa diinterpolasi atau dibagiin grafik, tinggal masukin berapa. Nah, faktor S sendiri adalah faktor target filter yang dipakai.
Jadi MO nilainya 1, ini MORH, ada RHRH, WRH, sampai dengan WRH. Untuk KI ini adalah kerma udara yang diperoleh hasil dari detektor. Ini pada ketinggian T, itu faktor PMMA. Berikutnya adalah uji AVL, All Value Layer. Jadi untuk mengetahui kesesuaian kualitas berkas sinar X pada kivi klinis. Peralatan yang digunakan dosimeter, plat BB, apron dan atenuator. Plat BB dan apron ini digunakan untuk menutupi reseptor. Kemudian protokol yang digunakan, tempatkan detektor di atas bagi, kemudian expose dengan menggunakan variabel kivi dan anoda filter sesuai dengan klinis. Klinis di sini bisa juga pakai pada waktu parameter eksposi yang diperoleh untuk AEC Phantom ACR yang untuk MGD. Kemudian expose dan catat dosis yang terukur oleh dosimeter. Ini sama dengan K0. Jadi itu dosis tanpa filter. Kemudian ulangi expose dengan menambahkan filter aluminium setebal 0,2 mili di ujung kolimator. Jadi ditempelkan di atas. Kemudian expose kembali. Nah, setelah itu variasikan, tambahkan lagi ketebalan filter. Setelah 0,2 tambah lagi 0,1 sekian, tambah sampai didapatkan nilai dosis kermanya kurang dari setengah K0. Jadi didapatkan nilai setengah dosis pada K0, setengahnya. Nah, itu. Kalau sudah dapat itu, baru kita masukkan pada formulasi HVL. Jadi TB adalah tebal pada KB, pada kerma B. Nah, kerma B ini adalah nilai yang kurang dari setengah K0 di sini. Nah, untuk TA ini ketebalan filter ketika didapatkan kerma A. Nah, kerma A ini adalah nilai di atas setengah K0. Jadi kalau KB itu nilai di bawah setengah K0, kalau KA di atas setengah K0. Kemudian K0 sendiri adalah dosis tanpa filter. Kemudian masukkan ke dalam formulasi ini dan kita dapatkan nilai HVL. Jadi ini lebih jelas di gambar ini. Jadi ini kita pakai kolimator tambahan. Ini gunanya supaya berkas yang diterima oleh detektor itu narrow beam, jadi dia tidak mendapatkan hamburan dari yang lain. Oke, ini jadi ada tambahan diafragmanya di sini. Nih, kemudian ditambahkan AL tambah AL sampai didapat kurang dari setengah dosis tanpa filter. Ini jarak detektor seperti yang sudah saya sebutkan, 4 cm dari tepi chest wall. Ini gambar tampak dari atas. Oke, tambahkan filter di sini di atas pedal kompresi, bisa juga di atas di depan kolimator juga bisa. Kolimator di sini di atasnya lagi. Nah, ini faktor C. Jadi
variasi anoda filter yang digunakan masing-masing akan memiliki faktor yang berbeda-beda, MOMO, MORH, WRH, WRH, dan WAL. Adapun kriteria keberterimaannya bisa berikut. KVP, jadi maksudnya KV yang digunakan dibagi 100 ditambah 0,03, itu batas bawahnya, kemudian ini batas atasnya. KV dibagi 100 ditambah C adalah faktor anoda filter, ini, kemudian ini ditambah, jadi HVL adalah di dalam rentang ini, di antara ini. HVL harus masuk di sini. Itu kriteria keberterimaannya untuk uji HVL. Uji berikutnya untuk generator dan tabung adalah uji kebocoran tabung. Jadi tujuannya untuk mengetahui tingkat kebocoran dari rumah tabung pesawat Sinar X. Peralatan digunakan dosimeter, harus memiliki penampang atau volume yang besar, terus apron atau plat BB, meteran, dan selotip. Catat dari manual book atau dari spesifikasi KV maksimum pesawat. Kemudian tutup kolimator atau kolimasi dengan plat BB atau apron, dan pastikan tidak ada berkas utama yang bocor. Nah, ini BB kurang lebih 3 mili BB, pasang di situ. Kemudian tempatkan dosimeter dengan penampang luas, misal 1 meter itu pada sisi anoda, pada jarak 30 cm dari fokus. Nah, 30 cm ini karena sebagian besar ruangan mamografi itu tidak seluas dengan seperti di radiografi umum dan yang lain, karena biasanya dia minimalis gitu. Jadi apabila bisa 1 meter boleh 1 meter, tapi kalau nggak bisa di 30 atau 40 boleh. Kemudian lakukan eksposi dengan 30 kV, MA yang kecil, dan waktu yang cukup lama untuk respon detektor, supaya detektor bisa benar-benar menangkap apakah ada kebocoran pada waktu kita uji. Kemudian catat dosis terukur dalam mGy. Ulangi untuk posisi-posisi yang lain. Jadi posisi anoda, kemudian posisi katoda, samping kiri, samping kanan, atas, itu dicatat semuanya. Untuk penilaian kebocoran tabung, cari pada data atau spesifikasi arus kontinu atau MA kontinu untuk pesawat Mamo yang dipakai. Biasanya sekitar 2 MA. Kemudian normalisasikan pengukuran ke maksimum KV dan jarak 1 meter bila nanti pengukurannya nggak bisa di 1 meter, dan penggunaan arus kontinu. Apabila didapati bahwa MA dan S tidak dapat dipisah, maka pada waktu pengukuran dipakai 100 MAS untuk kebocorannya. Kemudian formulasi yang dipakai ini dikit sama dengan dosis maksimum, laju dosis maksimum yang didapatkan dari 5 titik itu diambil maksimum, kemudian KV max dibagi KV set pangkat 2 dikali MA continue dibagi MA set dikali 1/1000 masuk dalam mGy per jam. Adapun kriteria keberterimaannya, kebocoran kurang dari 1 mg atau sama dengan 1 per hour dalam 1 jam. Uji kendali paparan otomatis atau AEC, Automatic Exposure Control. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan atau unjuk kerja dari AEC beserta dengan timer darurat. Adapun peralatan yang dipakai aluminium foil,
ukuran 10 kali 10 dengan ketebalan 0,2 mili. Kemudian 3 lembar PMMA masing-masing 2 cm. Jadi 2, 4, dan 6 ketebalan. Kemudian PB atau apron. Ada 2 protokol. Ini penjejakan ketebalan dan penjejakan tegangan. Kemudian yang kedua, timer darurat. Ini skema dalam uji AEC. Jadi kita tempatkan PMMA akrilik di sini, kemudian kita taruh aluminium filter di sini. Pada waktu untuk pengujian penjejakan ketebalan dengan variasi 2 cm, 4 cm, dan 6 cm, kita harus pastikan bahwa aluminium filter ini tidak berubah posisinya. Dan ini tampak samping. Kemudian ini contoh untuk pembacaan dengan densitometer. Ini dengan densitometer. Kalau misal masih pakai film screen, tapi kalau sudah digital, baik CR maupun DR, kita menghitung dalam pixel value dan noise. Adapun uji pertama pada AEC adalah penjejakan ketebalan. Jadi kita memberikan beberapa 3 variasi ketebalan, 2 cm, 4 cm, dan 6 cm. Kita lihat bagaimanakah respon AEC. Apakah memberikan respon yang sama terhadap beberapa variasi ketebalan ini. Kemudian kita masukkan setting detektor di tengah, di ujung, atau di ujung yang satu. Kemudian mode AEC on. Mode AEC on ini kita pilih yang semi. Jadi kita masih dapat menyeting berapa kV-nya. Misal kita mau setting 28 kV. 28 kV untuk seluruh ketebalan. Seluruh variasi 2, 4, 6 sama-sama 28 kV. Kemudian anoda filter sama, kita pilih satu anoda filter variasi apa MO itu kita pilih, masukkan sama. Kemudian masing-masing akan memberikan nilai yang mungkin berbeda. Jadi ada sensor juga kita isi. Untuk 2 cm sensornya mengukur berapa senti. Di sini di 4 berapa, di 6 juga berapa. Kemudian kekuatan kompresi ini diharapkan sama semua. Misal kita mau kasih kompresi 50 gitu ya. 50 Newton gitu untuk semuanya gitu. Ini sama, ini juga sama. Oke, begitu expose. Kemudian kita lihat, bisa pilih exposure index, optical density, atau ROI. Mungkin kalau optical density kita pakai film screen, ini EI bisa pakai CR, ROI untuk DR. Itu kita masukkan masing-masing. Kemudian kita hitung berapa rata dari 3 variasi tadi, terus berapa indeks paparan masing-masing ketebalan terhadap rata. Jadi absolut rata dikurangin indeks, kemudian dibagi rata dikali 100 untuk 2, 4, dan 6 ketebalan masing-masing dihitung. Nah, berapa nilai maksimum dari indeks paparan terhadap rata-rata kita masukkan di sini. Nilai lolos uji untuk penjejakan adalah indeksnya paparan terhadap rata-rata itu kurang dari 10% atau sama dengan 10%. Untuk yang kedua adalah penjejakan tegangan atau variasi tegangan.
Jadi kita memberikan ketebalan yang tetap, tetapi kita variasikan tegangan. Ada 3 variasi, 26, 28, dan 30. Oke, kemudian kita lakukan uji. Sama tadi di mana posisi AEC, kemudian ini pilih QVP yang bisa disetting, dan berapa variasi anoda filter sama. Misalkan ini juga sama tadi, ketebalan terukur, kekuatan kompresi, DC sama, kemudian expose dan masukkan. Nah, apakah EI-nya yang mau dilihat, OD atau ROI. Kalau ini untuk CR, ini untuk film screen, ini untuk DR. Sudah dimasukkan, kemudian kita hitung sama tadi. Hitung berapa rata-ratanya, kemudian indeks paparan masing-masing dari rata-rata. Jadi rata-rata dikurangi paparan di EI di 26 dibagi rata-rata kali 100% di absolut. Oke, berapa nilai maksimum? Untuk nilai lolos uji penjejakan tegangan itu 15. Jadi kurang atau sama dengan 15. Kalau yang tadi untuk variasi untuk penjejakan ketebalan 10, yang ini 15. Uji berikutnya adalah repro AEC. Jadi citra yang kita ambil adalah citra raw data. Ini bisa menghubungi teknisi bagaimana mengambil raw data. Kemudian phantom yang dipakai adalah pakai 4 cm PMMA, taruh, kemudian dikasih kita setting. Ini setnya auto, jadi QV dan MAS disetting auto semua, jadi kita nggak bisa menentukan QV-nya. Oke, terus masukkan anoda filter, expose dengan parameter yang tetap 5 kali secara berurutan, masukkan hasil yang didapat QV MAS semua, eksposi pertama sampai eksposi kelima, masukkan indeks paparan EI yang ditampilkan. Oke, ini bisa juga diubah apakah optical density bisa, kemudian kita hitung standar deviasinya, kemudian koefisien variasinya terhadap QV, tegangan, terhadap miliampere, dan terhadap indeks paparan. Oke, koefisien variasinya itu kurang atau sama dengan 0,05. Nah, ini penilaiannya, tadi saya sudah singgung sedikit. Jadi untuk penjejakan ketebalan dan tegangan, masing-masing untuk CR atau film itu dinilai EI dan optical density. Ini variasi kriteria keterterimaannya, OD atau EI itu deviasi terhadap rata-rata kurang dari atau sama dengan 10, kalau QV tegangan 15. Ini bisa EI bisa juga diganti pixel value, ini bisa. Nah, untuk DR memang belum diakomodir di Perka 2. Oke. Kemudian temper darurat. Jadi temper darurat itu kita mau melihat respon detektor AEC apabila tegangan tidak dapat menembus material yang kita jadikan objek. Jadi metodenya kita pasang PB menutupi sensor AEC, terus kita setting otomatis, bisa, atau QV kita setting bisa. Habis itu kita expose, pastikan bahwa seluruh detektor AEC dari MAMO itu tertutup PB. Nah, kriteria keterterimaannya itu dia harus berhenti paksa sebelum 600 MAS atau 6 second. Nanti biasanya dia akan memberikan informasi density to high. Jadi karena densitas standar yang ingin dicapai oleh AEC itu
tidak bisa dicapai, maka dia ngasih informasi bahwa beban berlebih untuk AEC, maka nanti pesawat akan memberikan error. Nah, itu yang benar, itu yang lolos. Kalau pesawatnya masih bisa di atas 600 dan 6 second, itu berarti timer daruratnya tidak berfungsi. Protokol uji waktu eksposi, tujuannya adalah mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam melakukan eksposi. Peralatannya adalah detektor unforced atau ya sejenisnya, plat BB atau apron. Protokolnya adalah lakukan eksposi dengan pengaturan yang sama pada waktu pengujian 6 cm PMMA. Tadi di awal tadi unjuk kerja AEC ada untuk 6 cm PMMA, itu yang dipakai. Kemudian catat waktu yang terukur oleh detektor. Lakukan juga untuk fokus kecil, sama. Jadi ada dua fokus diuji, fokus besar dan fokus kecil. Itu sama pada kondisi di 6 cm PMMA. Kriteria ketertimaannya adalah waktu harus kurang dari 2 second untuk fokus besar. Untuk magnifikasi, waktu kurang dari atau sama dengan 3 second. Berikutnya adalah evaluasi kualitas citra. Evaluasi kualitas citra yang pertama adalah phantom image quality. Jadi tujuannya mengetahui tingkat kualitas citra dari mamografi. Peralatan dipakai adalah CR phantom. Metodenya protokol tempatkan phantom pada beri support, kemudian beri kompresi sesuai dengan rekomendasi. Ini bisa dilihat di manual book. Untuk ketebalan 45, 43, beberapa kompresi yang diberikan. Kemudian setting AEC mode standar dan lakukan eksposi. Catat anoda filter, QV, MAS, dan MGD display. Kemudian amati citra, hitung fiber, spek, dan massa yang nampak. Adapun kriteria ketertimaannya minimal 4 fiber, 3 spek, dan 3 massa yang nampak. Sebagai catatan, untuk menilai kualitas citra phantom ini dilakukan di viewing box atau monitor khusus dengan pencahayaan tertentu. Biasanya monitornya untuk monitor medical grade. Berikut ini pedoman untuk penilaian image quality dari RANS CR. Jadi gunakan teknik yang sesuai dan pastikan optical density pada tengah-tengah film itu minimal 1,6 atau sama dengan 1,6. Kemudian pada target 0,2 dan rentang optical density sendiri kurang dari 2 atau 2 dan lebih besar atau sama dengan 6. Kalau optical density berarti ini hanya untuk film screen, karena kalau untuk yang lain untuk digital kita berbicara tentang optical pixel value. Ini sama 433. Berikut ini spesifikasi dari Phantom ACR American College of Radiology. Ini mensimulasikan adanya lesi di mamo itu pendekatannya. Oke, ini ada 6 fiber masing-masing dengan ketebalan berbeda. Kemudian mikrokalsifikasi ada 5 kumpulan. Satu kumpulan ini ada 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini mass, jadi menyerupai tumor gitu. 1, 2, 3, 4, 5 kumpulan. Ini Phantom ACR-nya. Jadi kalau kita
expose penempatannya seperti ini, dia di ujung chest wall kompresi. Berikut ini contoh untuk citra Phantom ACR. Pengukuran kontras di sini. Pengukuran kontrasnya di sini. Ini delta OD-nya lebih besar atau sama dengan 0,4. Kemudian ini lokasi pengukuran untuk rentang optical density dari 2 sampai dengan 1,6. Kemudian kalau memenuhi, kita baru evaluasi berapa fibernya, berapa mikrokalsifikasi, kemudian massnya ada berapa. Oke, ini sisi chessball di sebelah sini. Berikut ini contoh penilaiannya untuk image quality ACR. Jadi ini penilai fibernya harusnya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, tapi karena ada artefact kemudian dikurangi jadi dia dinilainya cuma 4. Kemudian spek di sini juga terlihat ada artefactnya, harusnya 3 lebih, dikurangi setengah jadi 3. Kemudian ini contoh penilaian untuk mass, walaupun kontrasnya ini kurang tetapi tetap diberikan poin yang full, jadinya 3. Kemudian ini contoh penghitungan fiber, ini dia nggak full, ini juga kepotong, jadinya diberi nilai 3,5. Kemudian ini spek, ini ada 6 titik, karena di sini cuman ada 3, jadi nggak lebih dari setengah, akhirnya diberikan penilaian 3,5. Mass, kalau dia lebih dari 3/4, itu diberi nilai full. Jadi ini 3,5. Uji kualitas citra berikutnya adalah resolusi spasial dan kaliper. Jadi tujuan untuk mengetahui besar resolusi pesawat mamografi dalam membedakan objek yang berdekatan. Kedua, mengetahui tingkat kesesuaian jarak antara citra dengan objek yang sebenarnya. Adapun peralatan digunakan adalah penggaris besi atau marker dengan panjang 10 cm, kemudian spatial resolution test tool. Protokolnya, jadi kita bisa letakkan distance caliper di tengah ataupun resolusi spatial test tool pada bagi support, kemudian kita kompres seperti biasa dan kita expose. Apabila ada faktor eksposi sesuai dengan spesifikasi peralatan bisa dipakai, apabila tidak bisa menggunakan faktor eksposi secara klinis. Kemudian kriteria keterterimaan adalah kaliper, yaitu deviasinya kurang atau sama dengan dari nilai 2% dari nilai sebenarnya. Sedangkan untuk resolusi spasial itu harus lebih dari atau sama dengan 11 lempar per mili. Ini khusus untuk film screen. Untuk CRDR belum ditentukan nilai resolusinya. Bisa dikomparasi juga dengan spesifikasi dari MAMU. Biasanya untuk masing-masing pesawat MAMU dia akan memberikan spesifikasi kemampuan spasial resolusi yang mereka miliki. Berikut ini hasil citra dari utama yang sebelah kiri adalah kaliper. Jadi
contoh penggarisnya 10 cm, kemudian kita ukur dengan menggunakan tool yang ada di workstation. Kemudian kita masukkan ke dalam formulasi di bawah ini. Jadi error sama dengan SID, source image distance, kemudian dikali dengan hasil ukuran penggaris, dibagi source object distance, dikali ukuran real dari penggaris. Dikurangi 1 dikali 100, hasil ukurannya harus kurang dari atau sama dengan 2% panjang penggaris sebenarnya. Kemudian untuk resolusi spasial seperti ini sebenarnya ada dua, jadi yang tegak lurus dan yang paralel dengan anoda. Kita bisa lihat pada bagian mana sisi ini yang tegak lurus dengan anoda itu line pair yang masih dapat dipisahkan. Jadi barisan garis satu dengan yang lain, objek yang berdekatan mana yang masih bisa kita pisahkan, masih bisa terlihat terpisah oleh mata kita, dan kita juga nilai bagian yang di sini. Kualitas citra artefak. Nah, tujuannya untuk menilai kemungkinan penyebab artefak citra yang didapati dalam unit mamografi. Protokolnya kita bisa periksa secara visual ada tidaknya debu, baret atau kotoran pada bagi support ataupun pada pedal kompresi. Ini sering terlewatkan oleh kita, jadi kurang kehati-hatian dalam mengoperasikan mamografi. Akhirnya ada debu atau baret kotoran dalam bagi support maupun pedal kompresi. Lakukan juga untuk semua tipe bagi support, maksudnya ada dua tipe untuk mode fokus kecil dan fokus besar. Khusus untuk CR dapat dievaluasi dengan menggunakan evaluasi QC-CR. Adapun kriteria keterterimaannya tidak ditemukan adanya artefak. Berikut ini protokol uji tambahan yang tidak termasuk dalam uji kesesuaian, tapi ini termasuk juga di dalam assessment test. Yang pertama adalah uji kompresi. Jadi peralatan timbangan yang untuk terkalibrasi dan kain handuk atau kain halus. Protokolnya, tempatkan timbangan yang sudah dibungkus dengan kain handuk pada brace support, kemudian lakukan kompresi dan catat nilai maksimal. Ulangi dengan kompresi manual, catat nilai maksimal. Jadi ada dua, satu motorik, kita cek motorik, yang kedua dengan manual. Nah, cek masing-masing nilai maksimalnya di berapa, bisa dicek dengan timbangan kompresi tersebut. Kedua adalah akurasi indikator ketebalan untuk di memonitor AEC. Jadi beberapa peralatannya, beberapa PMMA tentu yang sudah diketahui ketebalannya. Kemudian tempatkan PMMA pada bagi support, lakukan kompresi normal, biasanya 50 Newton. Kemudian catat ketebalan yang di display ataupun yang ada di panel kendali. Kemudian bandingkan dengan ketebalan PMMA dengan sebenarnya. Untuk kriteria keberterimaannya, akurasinya plus minus 5 mili. Nah, untuk reproducibility, jadi diulang 5 kali, itu plus minusnya 2 mili.
Itu kriteria keterterimaan untuk indikator ketebalan. Berikut ini contoh citranya, gambarnya, cara pengambilannya. Jadi ini 40 mili. Kemudian, nah kita bisa lihat di sini indikatornya berapa mili ketebalannya. Terus kita bandingin dengan ukuran sebenarnya. Untuk detektor DR ada tambahan untuk homogenitas detektor, yaitu tujuannya mengetahui tingkat keseragaman nilai piksel pada detektor. Protokol atau prosedurnya, nah ini dengan citra yang kita pakai di uji reproducibility AEC, kita hitung pixel value dan standar deviasinya, noise-nya. Jadi menggunakan ROI dengan ukuran 1 cm persegi, kemudian kita ukur pada titik pusat, kiri dinding dada, kanan dinding dada, sisi kiri nipple, dan kanan nipple. Jadi ada 5 titik. Kemudian hitung perbandingan pixel value dan standar deviasi antara keempat penjuru dengan titik pusat. Oke, nanti delta pixel value dibagi pixel value center itu nilai keterterimaannya tidak boleh lebih dari 15%. Untuk standar deviasinya atau noise-nya tidak boleh lebih dari 25%. Uji tambahan berikutnya untuk detektor digital atau DR adalah ghosting detektor. Jadi tujuannya untuk mengetahui respon citra detektor DR setelah menerima dosis tinggi. Adapun peralatan yang digunakan adalah lembaran PMMA setebal 4 cm. Kemudian prosedurnya adalah kita tempatkan PMMA di sini 4 cm. Jadi sebagian ini bagi supportnya kita tutup dengan PMMA. Ini 4 cm dengan posisi potret. Yang pertama posisi potret, kemudian kita expose. Kita expose menggunakan 28 kV, 50 MAS, MOMO anoda filter. Setelah kita expose, kemudian kita ubah posisi PMMA yang pertama, kita ubah menjadi landscape. Ini posisi yang kedua. Oke. Kemudian kita expose dengan faktor eksposisi yang sama, 28 kV, 50 MAS, MOMO. Kemudian hasilnya kita evaluasi di sini, ROI di sini, A. Ini yang A. Kemudian yang ini adalah ROI untuk area B. Oke. Kemudian kita masukkan ke formulasi perhitungan ghosting factor, yaitu A minus B dibagi C. C itu standar deviasi ROI yang kedua, ROI B. Oke, nah nilai loss ujinya adalah harus kurang dari 2. Jika ghosting faktornya lebih dari 2 atau sama dengan 2, maka detektor perlu diperbaiki. Untuk monitor dan printer juga perlu dievaluasi. Jadi kalau mau DR, umumnya yang dievaluasi hanyalah monitornya, sedangkan printer tidak. Untuk printer mungkin untuk yang CR. Jadi tujuannya adalah mengetahui kelayakan monitor, itu medical grade, dan printer untuk mengevaluasi citra mamuk. Di protokolnya itu peralatannya, biasanya bawaan dari manufaktur itu ada cari image TG18. Oke. Kemudian diamati citra, apakah ada distorsi, apakah elemen resolusinya terlihat. Hitung nanti quality control. Jadi ada 11 huruf di situ, yang terlihat di black and gray dan white. Nah, kriteria keterterimaannya itu adalah minimum 11 huruf terlihat. Tidak ada distorsi,
peralihan gambar ke putih sebelah kanan dan kiri terasa smooth. Jadi ini protokol evaluasi monitor ini nggak memerlukan eksposi. Kita langsung melihat citra TG18 di monitor. Ini berikut ini evaluasi citranya. Jadi kita lihat ini gradasi dari hitam ke putihnya ini terlihat smooth. Yang sebelah sini juga kita tengok. Nah, di sini ada di sini ada quality control. Di sini juga ada tulisan quality control. Di sini juga ada tulisan quality control. Nah, kita evaluasi minimal 11 huruf harus nampak di sini. Itu yang kita evaluasi di uji monitor. Kalau di printer, ini di print, kita lihat sama. Uji yang terakhir adalah tingkat pencahayaan viewing box. Untuk yang bukan DR, kita bisa melihat di viewing box-nya. Jadi peralatannya luxmeter, kemudian jaraknya 50 cm. Kriterianya itu yang terlihat cahayanya itu 3000 nit. Yang acceptable-nya lebih besar daripada 2500 untuk luminance. Pencahayaan ruangan harus kurang dari 50 lux. Ini caranya. Ini tampak samping, ini tampak dari depan. Berikut tadi keberterimaan atau quality control pada pesawat mamografi. Sekian dan terima kasih.